Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andi Risna Amri, NIM 2409308110024 dari kelas 243B Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai alur pengerjaan analisis data penjualan pada warung bakso Wonogiri di Jalan Nipanipa Antang. Mulai dari data observasi, pembuatan grafik, statistik deskriptif, analisis hubungan dengan regresi linear sederhana, sampai pada pengujian hipotesis, kesimpulan, dan implikasi manajerialnya. Kemudian bagian yang pertama yaitu data observasi. Data ini merupakan data harian yang saya peroleh dari hasil pengamatan langsung terhadap penjualan warung bakso Wonogiri. Di dalam tabel data terdapat beberapa kolom yaitu hari pengamatan, jumlah porsi bakso yang terjual, harga per porsi, jam operasional, dan pendapatan harian. Namun untuk keperluan analisis statistik, saya hanya menggunakan satu variabel independen yaitu jumlah porsi bakso yang terjual dan satu variabel dependen yaitu pendapatan harian. Untuk kolom lainnya digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan gambaran kondisi usaha. Kemudian untuk pembuatan grafik hubungan X dan Y. Nah, setelah data observasi disusun, tahap berikutnya adalah membuat grafik hubungan antara variabel X dan variabel Y. Langkah pembuatannya di Excel adalah kita memblok data jumlah porsi terjual dan pendapatan harian, kemudian klik menu insert lalu memilih scatter chart. Grafik ini dipilih karena scatter chart paling tepat untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik, atau juga bisa menggunakan tekan Alt F1 untuk menampilkan grafik secara otomatis. Kemudian grafik yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa ketika jumlah porsi terjual meningkat, maka pendapatan harian juga akan ikut meningkat. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk statistik deskriptif. Nah, bagian ketiga ini statistik deskriptifnya. Pada tahap ini saya menghitung ukuran-ukuran statistik dasar untuk masing-masing variabel. Nah, untuk variabel jumlah porsi terjual saya menghitung nilai mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata penjualan nilai tengah, tingkat penyebaran data, serta jumlah porsi terendah dan tertinggi yang terjual. Kemudian hal yang sama juga saya lakukan pada variabel pendapatan harian, yaitu menghitung mean, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum untuk melihat gambaran umum kondisi pendapatan usaha dengan rumus. Kita bisa lihat di tabel. Nah, ini adalah rumus-rumus yang saya gunakan. Dari statistik deskriptif ini dapat diketahui bahwa data penjualan dan pendapatan memiliki pola yang konsisten dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim. Kemudian setelah statistik deskriptif, lanjut ke bagian analisis hubungan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, model regresi yang digunakan mengikuti rumus umum yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah pendapatan harian dan X adalah jumlah porsi terjual, A adalah intercept, dan B adalah koefisien regresi. Dari hasil pengolahan data di Excel diperoleh nilai intercept sebesar 0 dan koefisien regresi sebesar Rp15.000. Ini berarti bahwa jika tidak ada porsi yang terjual, maka pendapatan bernilai 0, dan setiap penambahan satu porsi bakso akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp15.000. Kemudian nilai I multiplier yang diperoleh adalah sebesar 1. Ini yang merupakan bagian dari interpretasi nilai korelasi dan determinasi. Jadi nilai multiple R yang diperoleh adalah sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah porsi terjual dan pendapatan harian adalah sangat kuat dan bersifat positif. Selain itu, nilai adjusted
R-square sebesar 1 atau 100% menunjukkan bahwa seluruh variasi pendapatan harian dapat dijelaskan oleh jumlah porsi bakso yang terjual. Untuk pengujian hipotesisnya, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji F. Jadi hipotesis 0 menyatakan bahwa jumlah porsi terjual ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa jumlah porsi terjual berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,57 lebih besar daripada F table sebesar 3,258. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, jumlah porsi bakso yang terjual sangat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha. Nah, berdasarkan seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah porsi bakso yang terjual ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan harian warung bakso Wonogiri. Nah, model regresi yang digunakan juga terbukti layak untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian, bagaimana implikasinya terhadap keputusan manajerial? Nah, implikasi dari hasil analisis ini bagi keputusan manajerial bahwa pihak pengelola usaha ini dapat menggunakan jumlah porsi terjual sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan pemasaran, pengaturan tenaga kerja, perencanaan keuangan, maupun pengelolaan operasional usaha. Demikian penjelasan mengenai alur pengerjaan analisis data penjualan warung bakso Wonogiri dari tahap observasi hingga kesimpulan dan implikasi manajerialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.